Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anies Julia Muti Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan praktikum pemrograman Sains Data Geospasial Lanjut acara ketiga dengan judul Object Detection berbasis Deep Learning untuk monitoring kesehatan pohon kelapa sawit. Oke, untuk praktikum kali ini yaitu tujuan umumnya yaitu untuk memahami pemanfaatan GeoAI dalam analisis vegetasi. S- Data yang digunakan yaitu berupa data citra udara wilayah Bengkulu yang diolah menggunakan ArcGIS Pro, kemudian meliputi beberapa tahapan penting diantaranya pembuatan training sampel objek kelapa sawit dengan metode deep learning untuk deteksi otomatis, kemudian analisis kesehatan pohon kelapa sawit yang dilakukan dengan indeks VARI atau Visible Atmospherically Resistant Index. Kemudian hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kesehatan pohon kelapa sawit berdasarkan kondisi kanopinya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait Deep Learning. Menurut RAS 2016, Deep Learning dapat digunakan sebagai inti dari proses object detection. Deep Learning yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu untuk melatih model deteksi pohon kelapa sawit, kesehatan pohon kelapa sawit yang diperoleh dari proses pengambilan sampel training objek kelapa sawit dengan bentuk lingkaran yang mewakili kanopi, kemudian diekspor menjadi training data. Kemudian model deep learning tersebut dideteksi dengan algoritma single shot detector atau SSD yang kemudian diolah atau dilatih dengan parameter tertentu misalnya epoch, batch size, dan processor type. Kemudian setelah proses selesai diolah, digunakan untuk mendeteksi pohon kelapa sawit secara otomatis pada citra udara tanpa perlu melakukan manual satu persatu proses deteksinya tersebut. Kemudian hasil deteksi tersebut dapat dioptimalkan dengan tools non-maximum suppression NMS agar objek tidak terhitung ganda atau dikombinasikan dengan analisis spasial serta dikombinasikan dengan analisis spasial visible autonomous Visible Atmospherically Resistant Index atau VARI, buffer zonal statistik guna menilai tingkat kesehatan pohon. Kemudian, langkah kerja yang dilakukan pada praktikum ini yaitu meliputi pertama itu pengunduhan data wilayah Lawang Agung, wilayah Bengkulu, kemudian mengunduh library deep learning pada ArcGIS Pro, kemudian pembuatan project, penambahan data, kemudian pengaturan simbologi, kemudian pembuatan bookmark, di mana bookmark ini berguna untuk memudahkan navigasi dan pemilihan area area deteksi objek, sedang kemudian yang selanjutnya yaitu ada pembuatan kelas pada image classification, di mana pembuatan kelas ini yaitu digunakan dengan penambahan kelas baru yaitu kelas kelapa sawit, kemudian disimpan dalam hasil labeling. Hal penting yang perlu digarisbawahi pada pembuatan kelas ini yaitu konsistensi dan dalam penentuan kelas sangat penting dalam proses deep learning. Kemudian setelah itu pengambilan sampel kepada pohon kelapa sawit dengan bentuk lingkaran yang dirasa itu mewakili bentuk dari pohon kelapa sawit tersebut. Kemudian penyimpanan hasil itu, hasil sampel, titik sampel. Kemudian juga mengekspor hasil sampel tersebut. Kemudian pada proses ini yaitu proses train deep learning model, tools detection using deep learning itu masuk ke dalam proses pelatihan model deep learning, di mana data hasil labeling atau hasil pembuatan
hasil labeling atau hasil penentuan titik sampel tersebut diekspor sebagai training data yang kemudian digunakan untuk melatih model deep learning menggunakan parameter-parameter tertentu. Mungkin terdapat permasalahan yang cukup yang ditemukan pada platform ini biasanya terletak pada keterbatasan perangkat, yaitu CPU atau GPU, yang juga mempengaruhi lama waktu dari pelatihan hasil hasil pengolahan model tersebut. Kemudian, hal penting yang perlu digarisbawahi yaitu pemilihan parameter yang sesuai seperti epoch dan batch size untuk menentukan kinerja model. Selanjutnya yaitu hasil dari model tersebut itu berupa seperti ini. Hasil model ini ini merupakan hasil penentuan titik sampelnya. Kemudian ini hasil modelnya yang ditemukan seperti ini dan seperti ini. Model yang saya dapatkan yaitu akurasinya kurang lebih 0,02, di mana itu akurasinya masih sangat rendah dan belum akurat. Jadi menurut jurnal yang saya baca yaitu dari Setiani 2000 dan kawan-kawan 2023 itu akurasi dalam objek deep learning yang bagus itu kurang lebih di angka satu. Jadi apabila mendekati satu itu sudah cukup bagus. Atau mungkin di 0,3 itu juga cukup, udah 0,5, 0,3 sampai 0,5 itu juga sudah cukup bagus. Eh, Mungkin solusi yang dapat diberikan yaitu pembuatan titik sampel yang lebih banyak guna menutupi eh, apabila ada sampel-sampel yang tidak sesuai. Jadi penilaiannya bisa untuk menutupi titik sampel yang tidak sesuai tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan tools detect object using deep learning, di mana model yang sudah diolah atau dilatih digunakan untuk mendeteksi pohon kelapa sawit secara otomatis pada citra. Kemudian hal penting yang perlu digarisbawahi pada deteksi objek kelapa sawit ini yaitu data harus divalidasi agar sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi jika sebelum menggunakan tools object detect ini, sebaiknya model juga harus ditingkatkan akurasinya minimal 0,5, 0,3 sampai 0,5 gitu agar bisa diproses. Kemudian ini merupakan hasil hasil detek yang telah saya lakukan. Kemudian selanjutnya yaitu optimalisasi hasil deteksi, yaitu menggunakan tools non-maksimum image analysis tools yang berguna untuk mengurangi hasil deteksi ganda pada suatu objek. Sehingga jika parameter tidak tepat, maka objek akan bisa langsung hilang dan terdeteksi dan tidak terdeteksi secara berulang. Kemudian poin penting yang digarisbawahi pada pemrosesan ini yaitu post processing, sehingga berperan penting untuk meningkatkan kualitas hasil deteksi. Baik, selanjutnya yaitu proses pemrosesannya yaitu proses klasifikasi kesehatan pohon dengan vari. Menurut Setiawati 2000 dan kawan-kawan 2017, VARI atau Visible Atmospherically Resistant Index merupakan salah satu indeks vegetasi yang dihitung menggunakan band red, green, blue dari citra optik, sehingga VARI ini juga dirancang tahan terhadap pengaruh atmosfer seperti kabut, pencahayaan yang berubah, sehingga lebih stabil dibandingkan indeks vegetasi lain yang hanya mengandalkan satu band. Kemudian penggunaan indeks vari vegetasi ini berguna untuk melihat atau menilai kondisi kesehatan pohon sawit berdasarkan nilai reflektansi. Hal
penting yang perlu dicatat untuk pemrosesan vari ini yaitu nilai vari bisa dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan, awan, atau kualitas citra. Serta vari juga dapat memberikan informasi kuantitatif yang untuk membedakan pohon sehat, sedang, dan tidak sehat. Jadi, pada pemrosesan kali ini yaitu yang pertama itu setelah menggunakan tools non maksimum yaitu membu menggunakan tools band aritmetik untuk menampilkan vari, untuk menampilkan tampilan vari tersebut. Kemudian pengaturan tampilan vari disesuaikan dengan standard deviation, kemudian penentuan pengambilan titik tengah atau titik sampel untuk menghitung jarak rata-rata dari titik tengah setiap setiap sampel tersebut ke sehingga nanti dapat digunakan untuk pembuatan buffer. Kemudian yang selanjutnya yaitu perhitungan perhitungan jarak rata-rata. Kemudian yang selanjutnya yaitu perhitungan proses buffer dari setiap sampel kelapa sawit. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan ekstraksi hasil vari menggunakan tool zonal statistik untuk mendapatkan nilai min atau rata-rata dari indeks kesehatan kelapa sawit tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu join table dan menggunakan join field agar datanya itu menjadi satu. Kemudian ini merupakan hasil dari analisis vari dan ini hasil dari join table tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tadi terkait buffering yang dilakukan berdasarkan radius kanopi sawit, kemudian nilai vari dapat diekstraksi dengan zona statistik dan dimasukkan ke dalam label atribut. Sehingga hal penting yang perlu digarisbawahi yaitu analisis tersebut dapat membantu menghasilkan hasil deteksi objek dengan kondisi kesehatan pohon. Gitu. Jadi hasil deteksi analisis kesehatan objek ini dapat dilihat dari beberapa pemrosesan tadi serta yang paling serta eh, dapat dilihat dari nilai rata-rata kesehatan pohon dari pemrosesan vari tadi. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.